Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, la atamhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walaupun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu, atau manfaatnya lebih mencakup dan lebih luas insyaallah taala, sehingga ikhwan wal akhwat bisa ikut menyimaknya. Baik, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini ana ingin mengajak antum atau antunna semua untuk mudzakarah, merenungi dan mentadabburi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha hina yusallimu yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana di dalam bahasa Arab yufidu al-istimrariyah atau al-aktsariyah. Kana itu menunjukkan selalu, terus-terusan. Ini hukum asal kana, kecuali ada dalil khusus yang memalingkan kana dari makna terus-terusan kepada makna yang menunjukkan itu hanya sekali. Contohnya hadis Jabir yang menyebutkan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata kana. Kana Rasulullah ketika waqaf, kana Rasulullah ketika tawaf. Padahal Nabi tidaklah haji kecuali sekali. Maka kana di sini tentunya tidak menunjukkan terus-terusan, ya. Tetapi hukum asal kana yufidu al-istimrariyah, menunjukkan terus-terusan, selalu atau sering. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah, setiap kali selesai salat subuh apabila telah salam mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, halal. Dan yang ketiga, muamalan mutaqabbal, dan amalan yang diterima. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membuka harinya dengan doa yang mulia ini. Beliau mengawali harinya dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala 3 perkara ini. Sehingga Ummu Salamah mengatakan kana, selalu. Maka para ulama sebutkan bahawa doa ini salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwadhibu alaihi, yang selalu beliau bacakan. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah al-ilmu nafi'. Ilman nafi', ilmu agama yang bermanfaat. Para ulama menyebutkan seluruh ujian terhadap ilmu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka seseorang mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan niat dan manfaat daripada ilmu itu, bukan li dzatihi. Ilmu agama yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya tidaklah dikatakan ulama itu ulama kecuali karena mereka takut kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama adatu hasr, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Dan yakhsha asal penggunaannya adalah untuk takut yang dikarenakan ilmu. Khasya yakhsha khasyatullah, takut karena ilmu. Dan di dalam ayat ini Allah katakan tiada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Maka ciri dan kriteria utama para ulama adalah khasyatullah, adalah takut kepada Allah. Apabila ilmu yang dimiliki seseorang tidak membuahkan rasa takutnya kepada Allah, baik ketika di halayak keramaian ataukah ketika ia sendirian, maka dia tidak dinamakan ulama. Walaupun dia seorang yang cerdas, menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Musnad Imam Ahmad, menghafal As-Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Mu'jam At-Tabarani, Al-Musnad At-Tayalisi. Walaupun dia menghafal Alfiyah bin Malik, walaupun dia menghafal Alfiyah Al-Iraqi, ataukah mutun ilmiah yang lainnya, apabila ilmu yang dia pelajari dan dia miliki tersebut tidak membuatnya takut kepada Allah, sehingga dia menggantikan tauhid dengan syirik, dia menggantikan as-sunnah dengan bid'ah, dan melakukan apa yang Allah Jalla wa Ala haramkan. Bahkan lebih buruk dari itu, dia membenarkan itu semuanya atas ilmu yang telah dia ketahui dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Bacakanlah kepada mereka seorang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, tetapi ia keluar darinya,
Dia keluar dari ilmu tauhid yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dia keluar dari sunnah setelah Allah memberikan ilmu kepadanya menuju sunnah. Dia keluar dari ketaatan kepada maksiat atas ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Fa'atba'ahu syaitan. Perhatikan bahasa Al-Quran. Fa'atba'ahu syaitan. Maka fa di dalam bahasa Arab itu adalah litartib wa ta'qib. Litartib wa ta'qib. Apa itu tartib? Tartib itu adalah di mana yang kedua datang setelah yang pertama. Wa ta'qib adalah la muhlata bainal awwal wa tsani. Tidak ada jeda waktu, kesenggangan waktu antara yang pertama dan yang kedua. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan fa'atba'u syaitan. Maka syaitan seketika itu menyertainya. Ini menunjukkan bahwa tidaklah seseorang meninggalkan ilmu yang telah ia ketahui kecuali seketika itu syaitan menyertainya. Makanya orang yang telah mengetahui ilmu agama, kalau dia tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, tahu perbedaan antara tauhid dan sunnah, tahu tauhid tetapi justru lebih memilih syirik, mengerti as-sunnah tetapi lebih memilih bid'ah, mengerti ini halal itu haram tetapi dia lebih memilih hal yang haram. Fa'atba'u syaitan. Seketika itu syaitan akan mengikutinya. Dan kalau sudah diikuti oleh syaitan, tidak mungkin dia bertambah jadi ulama, ya. Bertambah menjadi saleh. Namanya juga syaitan yang menyertai. Maka Allah katakan fakana minal ghawin. Maka fakana Allah menggunakan fa litartib wa ta'qib yang menunjukkan langsung. Maka dia pun langsung menjadi orang yang sesat. Mempertahankan keistiqomahan itu berat, tetapi menghilangkannya sangat sebentar. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan beberapa detik saja. Seorang terkadang mendapatkan hidayah, kebenaran itu setelah puluhan tahun dia mencarinya, tetapi dia akan kehilangannya, bahkan bisa sesat darinya setelah dia mendapatkannya dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik hidayah itu bisa hilang. Jadi dalam ayat ini Allah katakan fa'atba, syaitan langsung menyertai. Fakana minal ghawin, maka dia pun langsung menjadi sesat. Karena kalau udah syaitan yang menyertai, enggak mungkin membuat dia menjadi tambah saleh, tambah dekat dengan Allah. Maka di dalam ayat lain dari surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala berfirman, dalam surat Taubah, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang bertentangan, yang jalannya bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak kepada tauhid, dia justru berjalan ke arah syirik. Nabi mengajaknya mengikuti sunnah beliau dalam beribadah, dia justru melakukan ibadah dengan cara bid'ah atau dengan apa yang telah dia dapatkan dari nenek moyangnya. Nabi mengatakan ini halal, ini haram, dia justru mengatakan ini haram, ini halal. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Beda halnya kalau belum jelas baginya petunjuk. Dia sudah tahu. Dan kebanyakan manusia meninggalkan kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena hawa nafsu. Apalagi mereka yang sudah menuntut ilmu agama, tidak mungkin sudah S1, sudah S2 dan S3 tidak tahu syirik itu haram, tidak tahu bid'ah itu haram. Maka di dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum
fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mengikutimu, tidak memenuhi panggilanmu, maka ketahuilah tidaklah yang mereka ikuti kecuali hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu mayoritas manusia meninggalkan agamanya. Bahkan karena hawa nafsu, cinta terhadap dunia, sebagian manusia rela murtad. Ini sebab yang membuat kebanyakan umat Nabi Muhammad menyimpang, meninggalkan agama mereka, hawa nafsu, kecondongan terhadap dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qata'il lailil muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat dan syahwat itu, kalau sudah tersebar, dia bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah dia akan jatuh ke jurang atau diterkam oleh binatang yang buas. Demikianlah perumpamaan dari Nabi kita SAW untuk sebuah zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Sedikit salah berjalan dia akan jatuh ke syirik. Sedikit salah melangkah dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Dan sedikit salah melangkah dia akan jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa Ala yang dapat menyerumuskannya ke dalam nerakanya. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafir. Ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Ada pula yang di sore harinya masih mukmin, tapi di pagi harinya sudah kafir. Kekufuran di dalam hadis ini para ulama yang mensyarahnya mengatakan mencakup kekufuran kecil dan kekufuran besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa sebab utamanya? Nabi sebutkan yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Dunia ini seindah, semahal dan sebanyak apapun tetap dia secuil jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, di mana satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ini sebab utama yang membuat mayoritas umat Nabi meninggalkan agama beliau di akhir zaman. Baik, ya. Dari kalangan orang yang sudah diberikan ilmu agama ataukah bukan? Betapa banyak orang yang tadinya sebagai dai, seorang ustaz, siang dan malam mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Tapi karena dia terhembus dunia, ada tawaran dunia, ada dunia yang lebih menjanjikan di selain dakwah tauhid dan sunnah, di mana kalau dia berbicara tentang membolehkan syirik, dia membenarkan ritual-ritual bid'ah, mau menghalalkan apa yang Allah haramkan, dunianya akan lebih sempurna, lebih menjanjikan dunia. Maka tak sedikit dari mereka memilih itu, tidak sedikit. Demikian juga sebagian orang yang sudah hijrah dari dunia entertainment, ketika dia berada di dalam dakwah as-sunnah, dia melihat tidak disediakan panggung untuknya, sedangkan dia public figure. Sedangkan kalau dia berpindah kepada dakwah yang bermudah-mudahan dengan kesyirikan, ia mengatakan membolehkan perbuatan bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah, menghalalkan apa yang Allah haramkan jelas-jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia melihat di sana disediakan panggung untuknya, sehingga dia tetap masih bisa eksis sebagai public figure. Maka dia pun berpindah. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dunia yang membuat mayoritas umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman meninggalkan agama beliau. Meninggalkannya secara totalitas ataukah sebagiannya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Di dalam hadis ini Nabi SAW memohon 3 hal. Yang pertama adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan ilahi di dunia dan di akhirat kelak kecuali dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya khairan, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, terkhusus ilmu al-ma'ani, memahami khairan adalah an-nakirah. Dan dalam ilmu sastra Arab disebutkan an-nakirah fi siyaqil istifham tufidul umum. Kata nakirah yang disebutkan pada konteks al-istifham, man ism istifham, maka dia bermakna umum. Maka khairan di sini mencakup seluruh kebaikan yang baik buat dunia maupun akhirat seseorang. Nabi mengatakan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Nih jawaban untuk pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh sebagian besar kita. Apakah saya berada di dalam kebaikan yang Allah inginkan? Apakah Allah masih menginginkan kebaikan untuk saya ataukah tidak? Ini jawabannya. Lihat di mana diri Anda diletakkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apabila Allah meletakkan Anda di lingkungan ilmu agama, di dunia ilmu, maka Allah masih menginginkan kebaikan untuk Anda. Tetapi apabila Anda melihat diri Anda sudah jauh dari ilmu agama, udah nggak pernah ngaji lagi, udah nggak pernah dekat lagi dengan orang yang berilmu setelah sebelumnya dekat dengannya, bahkan sudah tidak ada lagi semangat untuk mempelajarinya, maka ketahuilah Anda sedang tidak diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertobat kepada Allah, perbanyaklah istighfar, karena itu semuanya disebabkan kemaksiatan kita kepada Allah. Hanya saja syaitan terkadang mengindah-indahkannya sehingga mengesankan bahwa diri kita yang meninggalkan ilmu agama, diri kita yang meninggalkan orang yang berilmu, padahal sejatinya Allah lah yang menjauhkan kita dari mereka. Sejatinya Allah lah yang mencampakkan kita dari ilmu agama karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena hati kita yang begitu kotor dengan penyakit-penyakitnya. Karena seandainya kita diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, pastilah Allah akan meletakkan kita di jalan ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man huribahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi. Makanya syaitan menghias-hiasi seseorang ketika dia jauh dari ilmu agama, supaya tidak menuntut ilmu agama dengan berbagai syubhat. Merupakan syubhat yang sangat sering menjauhkan manusia dari ilmu agama, Pak. Itu apa nuntut ilmu agama kalau nggak diamalkan? Semakin banyak ilmu yang kita ketahui tapi tidak kita amalkan, itu lebih besar dosanya daripada kita tidak mengamalkan karena jahil. Padahal kalau dia jahil karena berpaling, jahilnya karena nggak belajar, dosanya 2 kali lipat. Dosa melanggar agama, kedua dosa berpaling tidak menuntut ilmu agama, 2 kali lipat dosanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis datang dari sekian sahabat Nabi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Sedangkan kalau dia menuntut ilmu agama, mudah-mudahan keutamaan hadir di majelis ilmu agama dapat memberatkan timbangannya di hari kiamat.
atau menghapuskan dosa-dosanya. Dan ilmu agama akan menuntunnya untuk mengamalkannya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Karena hanya dengan ilmu kita akan tertuntun sampai ke syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Jalan menuju syurga saja Allah mudahkan karena menuntut ilmu agama. Adakah jalan yang lebih mahal selain daripada jalan menuju syurga? Adakah jalan yang lebih berat dan lebih sulit untuk ditempuh selain daripada jalan menuju syurga Allah Jalla wa'ala? Bahkan jangankan menuntut ilmu agama, membantu menuntut penuntut ilmu agama saja, orang yang berada di jalan ilmu saja, itu menjadi sebab Allah memudahkan rezeki seseorang dan Allah memberikannya rezeki yang berlimpah ruah. Selain dia mendapatkan pahala jariah, dan juga Allah jadikan itu sebab Allah berikan ia rezeki yang berlimpah ruah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif, fashaqal muhtarif akhah. Ada dua orang laki-laki, dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya fokus menuntut ilmu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang satunya lagi yahtarif, fokus bekerja menafkahi keluarganya dan saudaranya yang fokus menuntut ilmu ini. Dia pun mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, aku yang bekerja, dia sibuk menuntut ilmu dan aku yang membiayainya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepadamu karena kamu membantu dia, sebab saudaramu yang menuntut ilmu agama ini. Subhanallah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dengan ilmu agama seseorang akan bisa membedakan rezeki yang halal dengan rezeki yang haram, amalan yang saleh dan amalan yang tidak saleh. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir-akhir surat Al-Kahf, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah." Maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang paling merugi, yaitu mereka orang-orang yang sesat di dunia karena kejahilan, karena tidak memiliki ilmu, sehingga mereka menduga apa yang mereka lakukan itu dari kesesatan adalah sebuah hidayah. Mereka sedang melakukan kebaikan padahal kesalahan. Dan hanya dengan ilmu seseorang mengetahui mana amalan yang saleh dan mana amalan yang tidak saleh, mana amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi mengatakan warizqan thayyiban, meminta rezeki yang baik. Karena rezeki ada yang baik, yaitu yang halal, dan ada yang tidak halal. Dan Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul untuk memakan dan mengkonsumsi rezeki yang halal. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu shalihan. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah memberikan perintah kepada kaum mukminin dengan perintah yang telah Ia berikan kepada para rasul. Sama perintahnya. Apa perintahnya?
wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik. Demikian juga kepada orang-orang mukmin, ia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal baik yang kami rezekikan kepada kalian dan beramal salehlah kalian. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Rezeki yang halal adalah sumber kebahagiaan. Walaupun seseorang punya tauhid, dia dianugerahkan sunnah, kalau tidak memiliki rezeki yang mencukupkan, itu juga berat. Apalagi kesabaran kita tidak seperti kesabaran para nabi dan para rasul. Enggak mudah bersabar di atas kemiskinan, jemaah. Ya. Makanya di antara doa Nabi SAW sebagaimana beliau memohon kepada Allah dari fitnah kekayaan, beliau juga memohon perlindungan kepada Allah min fitnatil faqr, dari fitnah kemiskinan. Dua-duanya adalah ujian. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan. Perhatikan bahasa Nabi. Sungguh telah beruntung seorang yang diberikan hidayah Islam, dan Islam dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang kedua Nabi sebutkan wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang mencukupkan. Ya. Dengan rezeki yang mencukupkan, seorang bisa punya baju, bisa punya rumah untuk berteduh di dalamnya, rumah untuk melindungi anggota keluarganya. Dia bisa memiliki kendaraan untuk mencari rezeki, punya kendaraan untuk berdakwah, punya kendaraan untuk bersilaturahim, punya kendaraan untuk menuntut ilmu agama, punya kemampuan untuk berangkat haji, untuk umrah, membantu orang tuanya, pamannya, sepupunya, dan orang-orang yang membutuhkan. Warziqa kafafan, diberikan rezeki yang mencukupkan. Wa qad na'ama Allah bima atah, dan Allah memberikannya sifat qanaah, selalu ridha dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak. Maka di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan ni'mal malu salih fi yadi ar-rajul salih. Sungguh indah, sungguh nikmat harta yang halal di tangan seorang hamba yang saleh. Ni'mal malu salih fi yadi ar-rajul salih. Sungguh nikmat harta yang halal di tangan lelaki seorang hamba yang saleh. Dia saleh, dan gak mungkin seorang dikatakan saleh kalau hartanya tidak halal, atau hartanya halal tetapi dia tidak saleh, juga gak akan bahagia hidupnya. Apalagi sudah hartanya gak halal, dia pun gak saleh. Ya. Dia punya harta halal tapi gak saleh, gak bakal bahagia hidupnya. Walaupun hartanya halal tapi dia gak saleh. Apalagi udah hartanya nggak halal, dia pun nggak saleh, nggak mungkin bahagia. Dan para ulama menyebutkan, jemaah, harta yang halal itu di hari ini merupakan sebab keistiqomahan yang sangat besar, jemaah. Harta yang halal merupakan sebab keistiqomahan yang sangat besar. Dengan harta yang halal kita bisa memondokkan anak kita. Kan nggak mungkin kalau kita nggak punya uang, gimana memondokkan anak? Masa anak kita udah kita pondokkan, ustadznya yang udah gak kita gaji, beliau pula yang kita minta untuk mencari SPP buat anak kita. Zalim bukan? Zalim. Ustadznya gak kita gaji, ustadznya gak kita berikan beras, gak kita berikan rumah, bukan kita yang memberikan kendaraan untuknya. Kemudian anak kita masukkan ke pondoknya dan kita gak peduli, udah kita bayar SPP atau belum, si ustadz kita bebankan tuh nelpon sana sini mencari ayah asuh atau orang tua asuh. Dan ketika anak kita berkasus, ustadz pula yang kita salahkan di pondok. Makanya para ulama katakan harta sangat pengaruh untuk istiqomah kita. Dengan punya harta, kita nggak peduli orang mencaci maki kita, membuli kita, nggak peduli kita, karena kita nggak butuh kepada mereka. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa berikan pakaian kepada anak istri kita, kepada keluarga kita. Kita nggak harus mengamis dan meminta-minta kepada mereka. Ini akan mendukung seorang itu istiqamah. Dia bisa haji,
dia bisa umrah. Ni'mal mal salih fi yadi rajul salih. Sungguh nikmat harta yang halal di tangan seorang hamba yang saleh. Yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah dan dengannya mengawali harinya adalah meminta wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dan amalan itu diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in illahu yamunu alaih. Karena hidayah dari Allah kalian bisa beriman. Karena hidayah dari Allah kita membangun masjid. Karena hidayah dari Allah kita mau membantu penuntut ilmu agama. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka mungkin kita akan menjadi seperti sebagian orang lainnya. Betapa banyak di luar sana orang yang kaya, nggak diberikan hidayah, sehingga uangnya nggak keluar di jalan Allah. Tetapi kalau untuk buat konser, dia siap mengeluarkan miliaran rupiah. Undang artis, joget-joget, biar orang kampung senang, bahagia. Jangan dikira nggak ada orang seperti itu, jamaah. Di beberapa tempat mereka mengeluarkan uang miliaran atau ratusan juta untuk mengundang artis, konser, joget-jogetan di kampungnya. Biaya dikeluarkan nggak kecil, ratusan juta. Nah, Anda dipilih oleh Allah menjadi donatur dakwah, maka bukan Anda yang berjasa, tapi Allah yang telah berjasa untuk Anda. Karena hidayah dari Allah, Anda jadi donatur dakwah tauhid dan sunnah. Coba kalau tanpa hidayah, Anda akan menjadi donatur dakwah syirik dan bid'ah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, Anda akan menjadi donatur zina, donatur judi, dan donatur untuk para koruptor. Karena hidayah dari Allah, Anda bangun masjid. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, Anda akan menjadi orang yang membangun kuburan para wali. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, Anda akan membangun gereja. Ada sebagian mukmin, saya mengetahui beberapa bangun gereja Muslim. Alasannya apa? Intoleran. Dia udah bangun masjid, ngomong kepada seorang ustaz, alhamdulillah ustaz, banyak masjid yang sudah saya bangun di pulau ini, tapi banyak juga alhamdulillah gereja yang saya bangun. Subhanallah. Balillahu yamunnu alaikum. Allah yang telah berjasa untuk kalian. Demikian juga kita bisa antum hadir dalam kajian. Jangan pernah merasa berjasa karena sudah mau menghadiri kajian. Kalau itu hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini kita sedang menghadiri acara syirik, acara bid'ah, acara musik, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah, kalian menjadi mukmin. Karena hidayah dari Allah menjadi penyiar radio yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin antum dipilih sebagai penyiar radio yang siang dan malam mengajak kepada syirik, bid'ah dan maksiat kepada Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah, kalian diberikan hidayah menjadi mukmin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini adalah Nabi kita membuka harinya atau mengawali harinya dengan memohon tiga perkara ini kepada Allah Jalla wa ala. Ilmu agama yang bermanfaat, yang kedua amal rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dan perhatikan, sebelum Nabi meminta rezeki yang halal dan amalan yang diterima, maka Nabi meminta ilmu agama terlebih dulu. Kenapa? Karena tanpa ilmu agama seseorang nggak akan mungkin mendapatkan rezeki yang halal. Dia nggak tahu. Dan tanpa ilmu agama tidak mungkin seseorang bisa melakukan amalan yang diterima oleh Allah. Juga hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ciri orang yang berilmu adalah orang yang rezekinya rezeki halal dan amalannya sehari-hari amalan yang saleh.
Oke, setelah Nabi meminta ilmu agama, Nabi meminta rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Menunjukkan ciri orang berilmu adalah orang yang mencari atau memiliki harta yang halal dan banyak amalannya. Maka di dalam surat yang lainnya Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya orang-orang yang ulul albab yang mau mengingatnya. Tetapi sebelumnya Allah sebutkan apa? Sebelum Allah mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebelumnya Allah katakan, "Amman qanitul ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih." Seorang hamba yang di malam harinya dia berdiri dan sujud beribadah kepada Rabbnya, salat tahajud. Dia takut akan akhirat dan optimis akan rahmatnya. Baru setelah itu Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Ini menunjukkan bahwa ciri orang berilmu adalah gemar beribadah dan khusus salat malam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.